Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Rizka Ramadhani. Saya Fikri Tuajo. Saya Patricia Maku. Saya Sinawa Jawali. Dampak modernisasi di bidang politik dan ideologi. Beberapa dampak yang bisa kita lihat dari adanya modernisasi di masyarakat, mulai dari dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah dapat memberikan pengetahuan dan peningkatan atas kesadaran masyarakat terhadap politik atau demokrasi. Akibat adanya kemudahan dalam mengakses berbagai informasi di media sosial, portal berita, dan berbagai kanal media lainnya, membuat masyarakat punya pilihan yang banyak untuk memberikan pengetahuan seputar politik, ideologi, dan demokrasi. Masyarakat akan mudah dalam mempelajari dan mengenal misalnya pemilihan umum dan pemilu, mengenai politis dan elit politik lainnya. Begitu juga masyarakat akan menyampaikan saran, masukan, dan aspirasi mengenai berbagai hal yang terdapat di masyarakat kepada para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dan membuat manfaat kepada masyarakat lain. 2. Dapat mempercepat suatu kerjasama antara negara melalui kerjasama bilateral maupun multi. Banyak negara di dunia yang tergabung dalam asosiasi atau perkumpulan untuk melakukan kerjasama yang menguntung antara kedua belah pihak melalui berbagai lobi politik serta pertemuan dunia yang juga dilakukan dalam pengambilan kebijakan dunia. Sebut saja yang seperti pasar bebas yang menjadi produk adanya modernisasi karena keterlibatan politik di dalamnya. Dan masih banyak lagi dampak positif dari adanya modernisasi di bidang politik maupun ideologi pada suatu negara. 3. Dapat menegakkannya nilai-nilai dari demokrasi yang ada. 4. Begitu juga dalam upaya meningkatkan suatu hubungan diplomatik antara negara di dunia akibat adanya modernisasi tersebut. Nomor 5. Akan mendorong adanya suatu konsolidasi demokrasi banyak negara yang dilakukan dan mendapatkan dukungan dari negara sahabat atau negara lainnya. 6. Pemerintah dapat langsung berinteraksi dan mengambil tindakan dengan adanya modernisasi karena akses di media sosial begitu cepat. Maka kita ada isu yang viral, pemerintah atau negara mesti cepat hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Kita sendiri pasti sudah menyaksikan bagaimana pengaruh yang besar akan media sosial atau modernisasi ini sehari-harinya, yang membuat dari negara sahabat atau negara lainnya. 6. Pemerintah dapat langsung berinteraksi dan mengambil tindakan dengan adanya modernisasi karena akses di media sosial begitu cepat. Maka kita ada isu yang viral, pemerintah atau negara mesti cepat hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Kita sendiri pasti sudah menyaksikan bagaimana pengaruh yang besar akan media sosial atau modernisasi ini sehari-harinya, yang membuat pemerintah membuat media sosial untuk mempermudah komunikasi dan menyampaikan informasi kepada banyak khalayak serta merespon apa yang menjadi keluhan warga kepada pemimpin seperti bupati, wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden sekalipun. 7. Dapat mempermudah layanan publik kepada masyarakat, misalnya pelayanan administrasi yang kian simpel, fleksibel dengan bantuan aplikasi dan dunia digital yang ada. Dampak negatif. Ada beberapa pengaruh atau contoh dampak dari suatu modernisasi di kehidupan masyarakat, yaitu mulai dari nomor 1, di mana negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam suatu proses pembangunan di negara tersebut. Semua orang bisa dan mampu dalam ikut serta memberikan pembangunan yang ada di masyarakat tanpa keikutsertaan negara. Yang kedua, akan menimbulkan kebebasan terhadap demokrasi itu, karena masyarakat ingin mendapatkan akses dan menyampaikan kritik dengan terbuka, tanpa adanya batasan pengekangan oleh negara yang dipegang para penguasa atau era politik. Maka hal ini tentu akan menimbulkan gelombang akan kebebasan tersebut. Jika itu dapat memberikan ancaman terhadap demokrasi atau ideologi yang digunakan oleh negara, karena masyarakat
mendapatkan akses informasi mengenai ideologi lainnya yang biasa saja dianggap cocok untuk ditetapkan di negaranya, sehingga membuat masyarakat melakukan pembentukan untuk merubah ideologi tersebut. Yang keempat, dapat menghilangkan dan melunturkan ideologi suatu negara, misalnya saja di Indonesia. Bagaimana ideologi Pancasila sudah jarang diterapkan, bahkan dilupakan sebagai suatu dasar pedoman dan pandangan falsafat bagi bangsa, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.